Berikut ini settingan wajib di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk settingan yang pertama, biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan. Daripada memakan uang penyimpanan, lebih bagus dihapus saja ya teman-teman ya. Nah, terutama untuk HP baru biasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terunduh di HP Oppo. Oke, langsung saja. Untuk cara menghapusnya cukup mudah. Kalian tekan dan tahan pada aplikasinya seperti ini. Kemudian pilih info aplikasi. Lalu selanjutnya pilih uninstall. Lalu klik OK. Nah, untuk di HP Oppo biasanya ada aplikasi sistem atau bawaan dari HP Oppo. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang terunduh dari Play Store ataupun Oppo Store ya. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Lalu kalian pilih aplikasi, kemudian pilih manajemen aplikasi. Nah, untuk melihat aplikasi sistem, kalian klik aja di bagian titik 3, pilih tampilkan sistem. Nah, jadi untuk aplikasi sistem ini jangan dihapus ya teman-teman ya, takutnya mengganggu kinerja HP Oppo kita. Nah, jadi teman-teman bisa hapus saja aplikasi-aplikasi yang bukan aplikasi sistem ya teman-teman ya. Saya rasa kalian bisa mengenalinya. Nah, misalnya seperti Facebook dan banyak lainnya, misalnya game yang tidak dibutuhkan ya. Nah, misalnya aplikasi JNT dan lainnya. Nah, teman-teman bisa pilih aplikasinya lalu teman-teman hapus saja ya. Nah, di sini kalian cari aja, sangat banyak sekali aplikasi ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini Tomorrow Coffee, ini kan aplikasi minuman ya teman-teman ya. Kalian hapus saja. Lalu klik uninstall, lalu kita klik OK. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, kalian masuk ke pusat kontrol seperti ini, lalu klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih edit ubin. Nah, jadi teman-teman silahkan urutkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan agar penggunaannya jadi lebih mudah ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Untuk yang ini saya pindahkan ke atas. Nah, jadi teman-teman bisa atur posisinya ya teman-teman ya. Nah, misalnya yang ini center, kita letakkan di atas. Kemudian di bagian bawah ini ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan, bisa kalian tambah. Nah, kalian kalau mau menambahnya tinggal klik aja di bagian bawahnya, maka dia akan berpindah ke atas. Jadi teman-teman silahkan tambahkan menu-menu yang kalian butuhkan ya. Nah, kalau nggak dibutuhkan kalian bisa kurangi agar tidak terlalu banyak di bagian pusat kontrolnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang sudah berurutan sesuai dengan yang saya atur tadi. Oke, selanjutnya adalah tampilan layar depan. Nah, biasanya saya akan setting di bagian layar depan ini, saya akan mengurutkan aplikasi yang sering saya gunakan ya. Nah, misalnya aplikasi ini jarang saya gunakan, jadi saya ubah ke bagian samping. Nah, saya ubah ke sini. Kemudian kita cari aplikasi yang sering kita gunakan. Misalnya saya contohkan aplikasi Facebook. Jadi kita geserkan, kita letakkan di bagian layar depannya. Nah, jadi untuk mengakses aplikasinya menjadi lebih mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian pilih wallpaper. Nah, di sini kalian bisa mengubah wallpaper ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa menggunakan wallpaper berupa foto atau gambar di galeri kalian ya. Kalian tinggal klik aja di bagian album, ataupun teman-teman juga bisa memilih wallpaper yang sudah tersedia. Nah, di sini banyak sekali, kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, kalau udah kalian tinggal klik terapkan ke layar awal dan layar kunci. Kemudian di bagian paling bawah kalian juga bisa lihat wallpaper lainnya. Kemudian kalau mau download atau wallpaper yang berbayar, kalian bisa pilih wallpaper lainnya ya. Nanti akan diarahkan ke wallpaper yang bisa kalian beli. Kemudian kita masuk lagi di bagian layar depan juga. Nah, di sini setelah wallpaper ada gaya icon ya. Teman-teman bisa mengubah gaya icon. Nah, di sini ada beberapa model ya. Nah, bisa seperti ini yang bulat, kemudian khusus. Kemudian yang ini lainnya kalian bisa membeli ya model ikonnya. Kemudian di sini ada bentuknya mau seperti apa, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan. Nah, kemudian kalau udah teman-teman bisa klik di bagian terapkan.
Nah, sekarang gaya ikonnya sudah berubah. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang tadi. Nah, di bagian samping icon ada widget. Nah, kalian klik. Nah, di sini banyak sekali widget-widget yang bisa kalian tambahkan di layar depan HP Oppo kalian ya. Nah, biasanya saya akan menambahkan widget jam. Nah, seperti ini kita klik dan tahan, lalu geserkan ke atas. Lalu kita klik selesai. Nah, apabila ini Google pencariannya belum ada, teman-teman juga bisa menambahkan ya. Nah, kemudian kalau mau dihapus, kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih hapus widget. Kemudian di bagian ini ada layout, kalian bisa pilih. Nah, di sini ada ukuran layoutnya mau berapa, ada 5x6, 5x5, kemudian ada 4x5 ya teman-teman ya, ada juga 4x6. Nah, biasanya saya pakai yang 4x6 ini karena standar ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau udah, kalian klik terapkan. Kemudian di sampingnya ada transisi. Nah, ini model transisi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian mau model kayak mana. Nah, kalau udah, klik terapkan. Lalu di sini ada lainnya, kalian bisa klik, kalian diarahkan ke pengaturan layar awal dan layar kunci ya. Nah, biasanya di sini saya akan mengaktifkan ini model layar awalnya, ada dua model. Kalian bisa pilih mau pakai model yang mana, ada model laci dan mode standar ya. Nah, terserah kalian aja. Nah, biasanya saya pakai model laci aja. Kalau sudah, kita bisa klik terapkan ya. Kemudian kalian juga bisa aktifkan yang ini, kunci tata letak layar awal. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kita atur tadi itu tidak bisa diubah ya teman-teman ya. Nah, misalnya nggak sengaja ketekan mau terpindah, itu tidak bisa karena layar awalnya dikunci. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting keyboard. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk di bagian pencarian untuk melihat keyboardnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman langsung saja masuk di bagian icon pengaturan ini, kalian klik. Nah, jadi kita akan diarahkan ke bagian setelan ya. Nah, lalu langsung saja masuk ke bagian preferensi. Kemudian di sini biasanya saya akan mengaktifkan baris angka. Kemudian ini tombol alih emoji juga saya aktifkan. Nah, kemudian ini kalau mau pakai mode satu tangan, kalian bisa menggunakannya ya. Kalian bisa aktifkan mode tangan kanan ataupun mode tangan kiri jika kalian mau. Nah, di sini untuk yang ini saya nonaktifkan, berbunyi jika tombol ditekan, ini saya nonaktifkan. Kemudian setelah kita mengaktifkan beberapa settingan, kemudian kita keluar. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan warna tema di keyboardnya. Di sini berbagai macam pilihan ada. Kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal pilih terapkan, maka akan berpindah sesuai dengan yang kalian pilih. Kemudian koreksi teks. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan koreksi otomatis ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi apabila kita ingin menulis secara singkat-singkat atau ngechat secara singkat itu tidak terganggu. Kemudian ketik geser, nah ini saya nonaktifkan. Lalu di sini papan klipnya saya aktifkan semua karena untuk mempermudah ya teman-teman ya. Kalau kita mengaktifkan papan klip itu nanti hasil teks yang kita copy atau kita salin itu akan tersimpan di papan klipnya. Kemudian untuk screenshot begitu juga untuk screenshot itu biasanya juga tersimpan di papan klip. Nah, jadi misalnya kalian screenshot lalu kalian ingin mengirimkannya melalui WhatsApp, kalian tinggal klik papan klipnya, kalian bisa langsung pilih di sana, nggak perlu ngecek lagi di galeri ya. Oke, sekarang kita keluar dari sini. Sekarang kita mengatur untuk posisi menu-menu yang ada di toolbar ya teman-teman ya. Nah, ini toolbar. Nah, kalian klik aja di bagian yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan menu-menu yang kalian butuhkan atau yang sering kalian gunakan. Misalnya ini, kalian pindahkan ke atas. Nah, kalau nggak digunakan, kalian tinggal klik dan tahan, lalu geser aja ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita coba lihat untuk keyboardnya. Nah, ini baris angkanya sudah muncul, kemudian toolbarnya juga sudah tersusun ya. Kemudian yang ini emoji di keyboardnya juga udah ada ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk 2 kali dan pencegahan salah sentuh.
Oke, langsung saja kita klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian di sini kalian klik di bagian lainnya. Nah, di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Lalu di sini ketuk 2 kali untuk mengunci ini kalian aktifkan apabila belum aktif atau non-aktif. Kemudian di sini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan kalian aktifkan juga. Lalu di sini biasanya ada yang namanya pencegahan salah sentuh di saku. Nah, ini kalian aktifkan aja untuk menghindari salah sentuh pada saat kita menyimpan ponsel kita di saku kita. Nah, sekarang teman-teman bisa coba untuk ketuk 2 kali, kemudian ketuk 2 kali lagi untuk menyalakan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah suara dan getar. Langsung saja teman-teman kalian masuk ke pengaturan atau settingan. Lalu selanjutnya di sini pilih suara dan getaran. Lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian bunyi lainnya. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan yang ini, nada tombol angka, kemudian suara atau bunyi sentuhan ini saya nonaktifkan juga. Kemudian suara animasi sidik jari, suara penghapusan ini kalau kalian nggak mau, kalian bisa nonaktifkan aja ya. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mengubah nada dering dan nada notifikasi. Lalu untuk getar di bagian haptik ini, nah kalian klik di bagian haptik, kemudian kalian nonaktifkan. Nah, ini adalah getaran pada saat kita menekan tombol navigasi ya. Nah, jadi kalau kalian nggak suka ada getaran seperti itu, kalian bisa nonaktifkan saja. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah kunci layar dan kunci privasi. Jadi untuk menjaga keamanan privasi HP Oppo kita, wajib sekali untuk mengaktifkan yang namanya kunci layar dan kunci privasi ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih keamanan dan privasi. Lalu selanjutnya di sini kalian klik di bagian pembuka kunci perangkat. Nah, di sini kunci layar kalian klik, lalu pilih di sini ada beberapa pilihan. Biasanya saya mau pakai pola. Kalau kalian mau pakai yang lain, kalian sesuaikan aja. Nah, kemudian di sini kita tunggu beberapa detik, lalu kita klik lanjutkan. Nah, kemudian silahkan gambar atau buat pola kunci kalian. Nah, kalian silahkan buat aja kunci yang lebih rumit agar tidak mudah ditebak ya. Kemudian kita konfirmasi satu kali lagi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari ya. Nah, kalian aktifkan saja agar lebih mempermudah pada saat kalian ingin membuka kunci layarnya ya. Nah, di sini saya belum mau. Kemudian selanjutnya apabila kita sudah mengaktifkan kunci layar, nah kalian bisa klik di bagian kunci layar. Sekarang teman-teman bisa lihat sudah aktif, sudah bisa digunakan ya. Nah, seperti itu, masukkan kunci kalian. Kemudian selanjutnya kunci privasi. Nah, kalian gulir ke bawah. Nah, di bagian ini keamanan dan privasi lainnya. Lalu ini kata sandi privasi kalian aktifkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada numerik, alfanumerik dan pola. Nah, di sini saya sarankan kalian buat berbeda dengan kunci layar ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya masih menggunakan pola. Nah, jadi kita silakan buat. Lalu kita konfirmasi satu kali lagi. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan. Tujuannya adalah agar pada saat kita lupa dengan kunci privasinya, itu kita bisa meresetnya dengan menjawab pertanyaan keamanannya ya. Nah, di sini kalian bisa pilih juga untuk pertanyaannya, kemudian kalian juga bisa membuat pertanyaan kalian sendiri dengan memilih pertanyaan khusus. Nah, di sini saya contohkan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa atur email pemulihan, kalian masukkan aja emailnya di sini. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa mereset kunci ini dengan email ya. Kalau udah kita klik checklist. Nah, kita keluar lagi. Kemudian di sini selanjutnya teman-teman bisa mengaktifkan kunci aplikasi, kemudian sembunyikan aplikasi, perangkas pribadi, dan lainnya ya, karena kalian sudah mengaktifkan kunci layar dan kunci privasinya. Nah, di sini kalian tinggal buat aja sandi kunci aplikasi. Jadi HP kalian lebih aman, tidak sembarangan bisa diakses oleh orang lain. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktu layarnya cepat sekali ya teman-teman ya, sehingga HP kita itu cepat terkunci atau cepat gelap. Nah, jadi untuk mengaturnya kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan
pilih di bagian layar dan kecerahan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya layar mati otomatis, kalian klik. Nah, jadi teman-teman bisa pilih waktu yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan 10 menit. Nah, lalu waktunya setelah 10 menit baru layarnya terkunci. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah perawatan baterai. Nah, agar baterai HP Oppo kita menjadi lebih awet dan tidak mudah rusak, itu teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya perawatan baterainya ya. Nah, jadi langsung saja kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian baterai. Nah, di sini kalian gulir ke bawah lagi. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan salah satu ini, pengisian daya cerdas ataupun hentikan pengisian daya pada 80%. Nah, tujuannya sama, untuk memperlambat keausan baterai atau untuk mencegah baterai HP Oppo kita agar tidak mudah rusak ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu. Kalian mau aktifkan yang ini ataupun yang pengisian daya cerdas. Oke, untuk setting selanjutnya adalah menampilkan kecepatan jaringan dan persentase baterai. Nah, di sini teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan, kemudian di sini pilih notifikasi dan bilah status, lalu pilih bilah status, kemudian di sini untuk persentase baterainya apabila belum aktif silahkan aktifkan. Kemudian di sini ada yang namanya kecepatan jaringan waktu nyata, di sini kalian aktifkan. Nah, kalian bisa lihat untuk persentase baterai dan kecepatan jaringannya sudah muncul. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah gerakan dan gestur. Nah, di sini langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, lalu pilih di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian gestur dan gerakan. Lalu di sini biasanya saya akan mengaktifkan yang ini, usap turun dengan 3 jari untuk gambar layar, kemudian yang ini juga diaktifkan, tekan terus dengan 3 jari untuk gambar layar ya. Nah, kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan yang ini, balik untuk bisukan panggilan masuk. Nah, jadi apabila teman-teman dalam keadaan sedang rapat atau dalam keramaian dan kalian tidak ingin menerima panggilan masuk, jadi pada saat panggilan masuk kalian tinggal membalikkan HP kalian, maka HP kalian akan membisukan panggilan tersebut ya teman-teman ya, maka tidak akan berdering lagi. Kemudian yang untuk 3 jari ini kalian bisa mengambil screenshot ya. Nah, jadi kalian silahkan aktifkan aja yang ini, jadi mempermudah penggunaan screenshot di HP Oppo kalian. Oke, kita lanjut untuk settingan yang terakhir adalah navigasi gestur. Nah, bagi teman-teman yang lebih suka full screen atau tidak suka ada tombol navigasi, kalian bisa mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian klik di bagian pengaturan tambahan, lalu di sini kalian klik di bagian navigasi sistem. Nah, di sini pilih gestur. Nah, maka akan berubah tampilannya menjadi lebih full atau sudah berubah menjadi navigasi gestur. Untuk penggunaannya, untuk tombol kembali bisa usap dari kanan ataupun dari kiri. Kemudian untuk ke home screen kalian bisa usap dari bawah ke atas. Kemudian untuk menampilkan recent up kalian bisa usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Oppo. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.